هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده وأشكره إنه غفور شكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار القرار والسرور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم النشور. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu zaman agama Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan bukanlah bulan biasa, tapi bulan Ramadan ialah bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang dimana amal dan ibadah-ibadah di dalamnya pahalanya dilipat gandakan. Bulan yang dimana doa-doa menjadi mustajab. Bulan yang dimana setiap hamba memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan memiliki begitu banyak manfaat, baik dari segi sosial maupun dari segi spiritual. Di antara manfaat-manfaat bulan Ramadan ialah yang pertama, bulan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwasanya tujuan utama dari berpuasa ialah bukan hanya untuk menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi tujuan utama dari berpuasa ialah memberikan atau melatih ketakwaan atau memberikan ketakwaan pada diri kita. Ada begitu banyak cara untuk meningkatkan takwa di dalam diri kita. Di antaranya itu dengan menjauhi perbuatan dan juga perkataan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun
fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan juga perbuatan yang keji, maka Allah tidak membutuhkan pada puasanya dari makan dan minum. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian di antara cara kita untuk meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan ialah dengan cara memperbanyak amal dan ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Karena di bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki lagi kualitas ibadah-ibadah kita serta memperbanyak amalan-amalan kita. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang kedua dari bulan Ramadan ialah bulan pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza majtanabal kaba'ir." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat lima waktu dan juga Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, merupakan penghapus dari dosa-dosa kita selagi tidak melakukan yang namanya dosa besar. Oleh karena itu, dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan momen terbaik bagi kita untuk bermuhasabah diri, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan bagi kita pintu ampunan yang seluas-luasnya, terkhusus pada bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian manfaat yang ketiga dari bulan Ramadan ialah Ramadan sebagai bulan kedermawanan dan juga kepedulian sosial. Bulan Ramadan bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan dengan antar sesama manusia. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang paling dermawan pada bulan Ramadan. Bahkan ketika masuk bulan Ramadan, beliau menjadi lebih dermawan lagi. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai seorang muslim meneladani dan mengikuti akhlak beliau dan perilaku beliau, yaitu dengan menjadi dermawan pada bulan Ramadan, baik itu dengan memberi makan orang yang berpuasa, kemudian memperbanyak sedekah, dan juga menunaikan ibadah zakat pada akhir Ramadan. Maka dengan berbagi kepada sesama, itu bukan hanya membantu bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan hati kita dari sifat kikir dan tamak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa manfaat dari bulan Ramadan. Walaupun masih banyak lagi manfaat dari bulan Ramadan yang tidak saya sebutkan, yang dimana manfaatnya tidak dapat kita sebutkan, tidak dapat kita hitung, dan tidak dapat kita perkirakan begitu banyak manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah dan amalan-amalan di bulan puasa ini, di bulan suci yang mulia ini, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.